Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Sang Rajasa Triwikrama. Dalam seri ke-239 ini, dengan para pemain, M. Abud sebagai Ken Arok, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Rusli sebagai Tunggul Amatung, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Ketika petang telah menyeliputi Tumapel, dan mendung tebal menebar rata di segala penjuru, Brahmana Loh Gawe dan Ken Arok telah sampai di istana raja. Permohonan mereka untuk menghadap telah diterima oleh Aku Tunggul Amatung, dan keduanya dipersilahkan untuk menunggu di pendopo tengah. Namun waktu telah bergeser lama, Aku belum muncul juga menerima mereka. Ken Arok menjadi resah dan gelisah. Bapak Brahmana. Ada apa, Ken Arok? Apa artinya semua ini, Bapak? Kita dianggap tidak ada. Waktu telah bergeser hingga mendekati saat ditabuhnya kentong Doromuluk. Akan tetapi, Aku belum menampakkan diri menemui kita. Barangkali saat fajar nanti atau besok pagi, Aku akan menerima kita. Jika Aku akan menerima kita besok pagi, apa salahnya, Ken Arok? Lalu untuk apa kita terlalu lama berada di sini, Bapak Brahmana? Kita dipersilahkan menunggu di sini.
Tetapi Akuwu belum muncul juga. Jangan persoalkan itu. Duduklah dengan tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Bapak? Kau terbawa oleh amarahmu, Ken Arok. Kau telah bersalah, dan sekarang kau masih juga bersikap seperti itu. Aku tidak betah berada di sini, Bapak. Aku akan berjalan-jalan di halaman. Atau kalau perlu, aku akan tidur di gardu. Daripada kita di sini, tetapi kita disiksa seperti ini. Jangan tinggalkan tempat ini, Ken Arok. Jika kau masih mau mempercayai kata-kataku, jangan tinggalkan tempat ini. Kita menunggu. Biar sampai pagi sekalipun, kita tetap menunggu. Jangan pedulikan suara kentongan bernada Doro Muluk itu, Ken Arok. Tetaplah duduk tenang. Sekarang saatnya jiwamu diuji. Apakah kau mampu menunjukkan perilaku manusia atau tidak? Hanya manusia yang mempunyai naluri menguasai diri, bertarung melawan dirinya sendiri. Kalau begitu aku akan tidur, Bapak Brahmana. Kau akan tidur di mana? Biarlah aku tidur di lantai ini. Jangan. Kau telah berlaku tidak sopan. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Akuwu? Ia telah mengundang Bapak untuk hadir di sini. Aku telah mempersilahkan Bapak untuk menunggu di ruang ini. Tetapi mana Akuwu? Akuwu belum menemui Bapak Brahmana. Jika Akuwu memperlakukan aku demikian, aku masih bisa menerimanya, Bapak. Akan tetapi, yang diperlakukan demikian adalah Bapak. Mengapa justru kau yang menjadi kebingungan? Aku tidak merasa apa-apa. Aku tidak merasa apa yang dilakukan Akuwu itu ditujukan kepadaku. Tetapi justru lebih ditujukan kepadamu, Ken Arok. Akhirnya Ken Arok mencoba untuk tidak peduli. Dia beringsut menuju Saka dan kemudian bersandar pada tiang pendopo. Ken Arok berusaha mengheningkan diri, tetapi ternyata keresahannya masih tetap membuatnya tidak tenang. Sementara itu Aku Tunggul Amatung berjalan mondar-mandir di dalam biliknya. Tuanku belum tidur? Belum, Ken Dedes. Kau menganggap bahwa aku justru tengah menyiksa diri? Bukankah sebenarnya saat ini tuanku sedang memendam rasa amarah? Dan iya. Rasa amarah itu menyenangkan? Maksudmu? Amarah itu sebenarnya tidak menyenangkan, tuanku. Ada apa, tuanku? Ada apa, tuanku? Kau tidak merasakan sesuatu yang aneh, Ken Dedes? Sesuatu yang aneh? Kemarilah, berdirilah di sebelahku sini. Bagaimana? Kau merasakannya? Hamba masih belum mengerti dengan apa yang tuanku maksudkan. Udara yang mengalir masuk dari pintu. Rasa hangat. Kau tidak merasakannya? Tuanku benar. Apa yang terjadi? Jelas ini keadaan yang tidak sewajarnya. Apa yang kau lakukan itu, Ken Arok? Apa yang akan kau lakukan itu, Ken Arok? Tidak. Apa yang kau perbuat? Aku tidak berbuat apa-apa, Bapak Brahmana. Kau bisa berbohong kepada orang lain, tetapi kau tidak bisa berbohong kepada diriku. Aku benar-benar kecewa, Ken Arok. Aku kecewa dengan sikapmu. Hatimu begitu kotor, berlepotan dengan nafsu-nafsu yang tidak juga bisa kau kendalikan. Ayo, bersikaplah yang baik. Jika kau masih juga bandel, aku tidak akan peduli lagi denganmu. Bagaimana, tuanku? Keadaan yang aneh ini baru saja berhenti. Iya, tapi barangkali
sebenarnya suatu keadaan yang wajar saja, Tuanku. Aku merasakannya sebagai sesuatu yang tidak wajar, permaisuriku. Tetapi baiklah, kau tidak usah ikut memikirkan hal itu. Kembalilah tidur. Jangan pikirkan apapun, agar bayi di dalam kandunganmu nanti berkembang dengan baik. Aku akan menemui Brahmana Logawe. Hamba mengaturkan sembah tuanku. Aku terima, Bapak. Maaf, aku terlalu sibuk melayani Prameswari berbincang-bincang atau hal yang lain, hingga aku lupa terhadap Bapak Brahmana yang sedari petang telah menunggu. Tidak apa-apa, tuanku. Tuanku baru saja memasuki kehidupan baru, yaitu membangun mahligai rumah tangga. Adalah wajar, tuanku. Akan tetapi, Bapak Brahmana, bukan hanya itu soalnya. Terus terang, aku memang menjadi sangat gembira dan sampai-sampai aku lupa terhadap Bapak Brahmana. Karena Ken Dedes, garwa Prameswariku, baru saja menyampaikan kepadaku bahwa ia telah nggarbini. Hah? Jadi Tuan Putri Permaisuri telah hamil? Benar, Bapak. Yang Batara Agung Mohomira, dewa-dewa di langit telah menurunkan karunia-Nya. Dengan demikian tuanku akan segera menimang momongan. Benar, Bapak Brahmana. Dan aku berharap anakku nantinya adalah lelaki yang akan mewarisi derajatku, mewarisi kursi kelenggahanku menjadi akuwu yang adil dan ngayomi seluruh kawula di Pakuwon Tumapel ini, Bapak. Hamba, tuanku, hamba ikut merasa gembira, dan dengan demikian hamba akan mendoakan pula, meminta kepada kebesaran Hyang Widikawasa, semoga keinginan paduka aku terkabul. Tunggul Ametung mengangguk-angguk. Dari wajahnya tersirat tatapan gembira. Adalah Ken Arok yang merasa dadanya akan bongkah. Bukan saja karena aku seperti mengabaikan kehadirannya, menganggap dirinya tidak ada dan tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk berbicara. Tetapi berita bahwa Ken Dedes hamil terasa sangat mengiris dadanya. Ken Arok tetap menunduk. Tatapan matanya menghunjam ke bumi. Bagaimana dengan kabarmu, Ken Arok? Kan retak hati Ken Arok ketika aku kemudian muncul tidak menganggap keberadaannya. Aku justru lebih banyak berbicara dengan Brahmana Logawe. Bercerita tentang Ken Dedes yang telah hamil. Cerita yang membuat Ken Arok justru teriris. Ken Arok terlampau sibuk dengan dirinya sendiri, hingga dia tidak mendengar ketika aku Tunggul Ametung berbicara kepadanya, yang membuat aku menjadi marah karena dianggapnya suatu hal yang tidak sopan. Ken Arok, Hamba tuanku, hamba mengaturkan sembah. apa yang sedang kau pikirkan, Ken Arok? Ken Arok menunduk dengan tangan kanan bermain-main dengan kuku kakinya, yang membuat aku menggeretakkan giginya. Bapak Brahmana. Hamba, tuanku. Tahukah Bapak Brahmana Logawe, apakah sebab aku mengundang Bapak kemari? Hamba, tuanku. Jika hamba tidak salah menebak, persoalan yang akan tuanku sampaikan kepada hamba adalah persoalan Ken Arok. Benar, Bapak Brahmana. Persoalan yang akan aku sampaikan adalah persoalan Ken Arok. Karena dulu Bapak Brahmana yang telah membawanya kemari untuk mendapatkan pekerjaan. Dan aku telah memberinya pekerjaan yang layak, bahkan terlampau layak, Bapak. Karena jabatan sebagai pimpinan pengawal istana adalah jabatan yang diidam-idamkan banyak orang.
kesalahan Ken Arok, ia telah berani meninggalkan tugasnya tanpa izin dan berhari-hari lamanya. Sementara Bapak Brahmana sendiri melihat bagaimana sikapnya ketika menghadap aku, Wu. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Hamba tuanku. Berbicaralah, Bapak. Ampun tuanku. Adalah benar apa yang tuanku katakan, bahwa kepada hambalah tuanku harus menuntut. Karena hambalah dulu yang telah membawa pemuda ini untuk nyenger dan mengabdikan diri. Ternyata Ken Arok telah terbukti melakukan suatu kesalahan. Tuanku, dulu hamba pernah menyampaikan, hamba menitipkan Ken Arok tidaklah disertai permohonan untuk memanjakannya. Akan tetapi, Ken Arok harus diperlakukan sebagaimana prajurit lainnya, yang jika melakukan suatu kesalahan, haruslah mendapatkan hukuman. Menurut Bapak Brahmana Lohgawe, hukuman apa yang layak diberikan kepada Ken Arok? Hamba tuanku, segalanya terserah pada Paduka tuanku aku. Iya. Bapak Brahmana, hukuman pada dasarnya adalah untuk membuat seseorang menjadi jera, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman bisa juga diartikan sebagai ganjaran atau buah dari perbuatan keliru yang harus dipetiknya itu. Tetapi Bapak, Ken Arok yang telah membuat persoalan ini adalah seorang pimpinan pengawal istana. Betapa parah jika seorang pimpinan pengawal istana memberi contoh yang sedemikian buruk. Seolah aku melihat bahwa orang yang berperilaku demikian itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Tumapel. Kata-kata yang diucapkan dengan datar itu ternyata berakibat luar biasa. Ken Arok merasa seolah sebuah alu menghantam dadanya dan mengguncang jantungnya. Ken Arok yang kemudian tidak mampu menahan diri segera menegadahkan kepalanya. Tatapan matanya menyala kebiru-biruan yang membuat dada aku menjadi berdesir. Ken Arok kemudian berdiri, suatu hal yang sangat tidak berdasar tata krama. Dengan suara bergetar, seolah menyimpan hawa amarah, Ken Arok berbicara bukan kepada aku, tetapi kepada Brahmana Lohgawe. Bapak Brahmana Lohgawe, tidak ada gunanya Bapak memintakan maaf kepadaku. Orang semacam aku memang tidak berguna dan tidak layak mengabdi kepada Tumapel. Tidak ada gunanya Bapak menengek-rengek mengemis untukku. Aku tidak membutuhkan itu. Bapak Brahmana Lohgawe mengetahui apa sebenarnya yang aku lakukan selama sebulan lebih aku menghilang. Nah, aku pergi, Bapak. Petir yang meledak dari mendung yang menebal seolah ikut menyaksikan apa yang dikatakan oleh Ken Arok, dan sesaat kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Dengan tegap Ken Arok meninggalkan tempat itu, berjalan menerobos derasnya hujan. Ledakan petir yang menyentak serta hujan turun dengan deras seolah-olah lahir karena diguncang oleh Ken Arok. Aku dan Brahmana Lohgawe terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Ken Arok berjalan terus melintasi halaman depan. Dia tidak peduli meski hujan deras mengguyurnya. Dia kemudian menoleh ke arah pendopo yang baru saja ditinggalkannya. Pemuda itu menyeringai, seolah memamerkan taring-taringnya. Dan kemudian pendopo Pakuan itu diguncang oleh suara yang menggetarkan. Kau dengar suara apa tadi, Kang? Suara singa, atau mungkin harimau mengauk. Gila, bagaimana bisa seekor singa bisa memasuki halaman istana, Kang? Jangan terlambat. Ayo, kita periksa. Jangan bertegun saja. Cepat bergerak. Ayo. Dengan pedang telanjang, sekelompok prajurit jaga segera berlarian menerobos gelapnya malam menuju pendopo. Namun para prajurit itu kemudian tidak berkutik lagi ketika lampu-lampu berminyak lemak di pendopo padam karena dihembus angin.
hanya lampu di pendopo tengah yang terlihat masih menyala. Para prajurit itu kemudian tersentak lagi ketika terdengar kembali auman singa yang menggeletar. Kali ini arahnya dari alun-alun. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.